Ustaz kami aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum sampai ke masjid ini, sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah SAW, saya pakai baju warna putih. Tapi rupanya di tengah jalan baju ini tak laku, mesti diganti baju lain. Ganti baju hijau. Sebelum sampai kemari, identitas manusia itu dikenali dari pakaiannya. Maka saya pakai sorban. Ternyata setelah turun dari kendaraan, sorban pun mesti diganti juga, sorban hijau. Jadi masjid ini bukan hanya sekedar masjid luar biasa, tapi ustadz yang datang kemari pun mesti pakai baju luar biasa. Mudah-mudahan orang yang mengasih baju ini diberi Allah balasan kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Begitu kata Nabi SAW. Doanya pun diajarkan Nabi, jazakallahu khairal jaza, semoga Allah memberikan balasan yang paling baik, bukan menurut Abdul Somad, bukan menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jadwal saya di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini diatur, dijadwalkan oleh Sayyidi Al-Habib Mahdi Ibn Syihab, karena sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya. Jadi saya serahkan semua jadwal ke Habib Mahdi. Takut saya salah alamat palsu, takut banyak jebakan-jebakan Batman. Maka Habib Mahdi paling tahu. Kemudian Habib Mahdi didampingi pula oleh Al-Mukarram Ustadz Kemas Muhammad Ali. Kemudian pula dipertemukan dengan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal Quran 30 juz. Ada juga murid saya dulu namanya Al-Hafiz, juz amma pun tak hafal namanya. Beliau asal dipejamnya mata, nampaknya Quran itu mengalir. Kita asal pejam mata, nampak empek-empek. Itu beda kita dengan beliau. Kemudian dipertemukan pula saya dengan Ustadz Irawan Taqwa LC. Beliau sampai ke Kairo 97, saya sampai 98. Jadi beliau ini senior saya. Di Mesir kami ada ikatan namanya Kemas, Kekeluargaan Mahasiswa Sumatera Selatan. Jadi Kemas ini bukan cuma nama orang, nama persatuan juga. Sedangkan kami KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, ada anak-anak Kemas yang sama dengan kami 98, banyak diantaranya Dr. Mukmin hadir juga bersama kita pada hari ini. Jadi hari ini Masya Allah Tabarakallah, saya dipertemukan dengan senior seangkatan, dengan Habib, dengan Al-Hafiz, dengan Tuan Guru. Ternyata bertemunya di tempat yang baik, yaitu masjid. Bersama orang paling baik, orang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. At-tariq mardatillah, tarik jalan. Hidup ini banyak jalan. Ada jalan pemabuk, sakau, mati.
ada jalan pezina, mohon maaf, ada jalan pelaku dosa, tapi jalan yang mau dicari ini adalah satu jalan mardatillah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiat orang kita, kalau sudah ada satu bahasa, dipakainya bahasa itu sampai lupa makna aslinya. Ikhlas, tawakal, qanaah, termasuk ridha. Sehingga ridha ini sudah jadi nama orang, jadi nama masjid. Maka ketika saya berdoa, marilah kita minta kepada ridha Allah. Semua mengaminkan. Ada satu ibu-ibu diam aja, dia tak mengaminkan. Kenapa ibu tak menyebutkan amin? Saya sudah dapat. Rupanya nama lakinya Pak Ridho. Jadi sudah jadi nama orang, sudah jadi nama masjid, sudah jadi nama yayasan, sudah jadi nama ormas, Ridho. Lupa orang makna aslinya menurut bahasa Melayu. Ridho artinya, itu tak ridho nampak. Ridho artinya senang hati. Itu arti ridho. Ridho senang hati. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Orang kalau sudah senang hatinya, apapun dia kasih. Oleh sebab itu yang kita minta kepada Allah itu tidak surga. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah dapat ridha, pasti dapat surga. Makanya yang diajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha dulu baru minta surga. Karena kalau sudah dapat ridha Allah, pasti dapat surga. Tapi orang yang masuk surga itu belum tentu dapat ridha Allah. Makanya ketika mereka masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Mereka digiring, dibawa menuju surga. Ketika sampai mereka di pintu surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibtum, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Masuklah mereka ke dalam surga, dapatlah mereka yang dijanjikan Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Semua kenikmatan sudah dapat. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada penghuni surga? Madza turidun, kalian mau apa lagi penghuni surga? Kata penghuni surga, ada yang belum kami dapat ya Allah. Apa yang belum dapat itu? Ridhaka, ridhamu belum kami dapat. Apa kata Allah Ta'ala? Kamu akan dapat ridhaku sesuai ridhamu terhadap aku. Jadi orang yang dapat ridha Allah itu sesuai dengan ridha dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku tahu Allah itu ridha dengan aku atau tidak. Begitu kata seorang wali Allah dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi. Aku tahu Allah itu ridha kepada aku atau tidak. Dari mana kau tahu Allah itu ridha? Sesuai dengan ridhaku menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu Allah itu ridha kepada kita atau tidak sesuai dengan ridhonya kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cerita tentang ridha ini pasti orang udah tertebak tuh Pak Ustadz, pasti isinya ridha menerima takdir, ridha sakit, ridha kecurian barang hilang, ridha. Seringkali orang di Indonesia menyebut ridha ini ikhlas. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Tak tepat. Yang tepat itu ridha. Adapun ikhlas itu adalah ikhlas beramal karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas haji karena Allah, itu baru ikhlas. Adapun menerima ketetapan Allah bukan ikhlas, tapi ridha, lapang hati menerima apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ridha menerima itu.
Meninggallah anak laki-laki Nabi SAW dari perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, umurnya 18 bulan. Menetes air mata Nabi. Menengok air mata Nabi menetes, apa kata sahabat? Ama tardha ya Rasulullah, berarti kau tak ridha anakmu mati ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha. Kalau ridha kenapa menangis? Tetesan air mata kasih sayang. Memang yang dilarang itu cuma dua. Yang dilarang itu mulut jangan sumpah serapah, tangan jangan memukul-mukul pipi. Man darabal khudud laisa minna. Siapa yang memukul-mukul pipi bukan golongan kami. Orang Arab kalau keluarganya meninggal dipukul-pukulnya pipi sampai merah. Pipi dia bukan pipi orang. Pukul-pukul pipi. Man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Muhammad SAW. Maka dalam Islam dilarang memukul pipi, merobek kantong, menarik rambut, memukul dinding, menghancurkan jendela, memukul kaca, tak boleh. Kemudian sumpah serapah, namanya niyahah, meratap. Oh bang, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa lakiku yang mati, kenapa bukan laki dia? Nah, itu tak boleh. Meratap tak boleh, tapi meneteskan air mata. Ketika ada perempuan-perempuan menangis, apa kata Nabi? Da'uhunna. Marah Umar bin Khattab, hei perempuan, diam kalian, jangan menangis. Kata Nabi SAW, da'uhunna, biarkan mereka, hai Abu Bakar, hai Umar, karena memang air mata tak bisa ditahan. Yang dilarang itu adalah meratap, niyahah. Siapa yang meratap bukan golongan Nabi SAW. Ridha selalu dikonotasikan ridha menerima takdir, mati, sakit, terbakar, hilang. Tapi ada ridha yang lebih tinggi. Apa dia? Ridha membagi hidup ini untuk Allah lebih banyak daripada untuk diri sendiri. Nah, ini yang jarang dikaji orang. Selalunya marilah kita ridha menerima takdir Allah. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, tidak sabar menerima bala yang kutimpakan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Tak sabar kau menerima ujianku, cari Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain dia? La ilaha illallah. Tapi ada ridha yang lebih tinggi, yaitu membagikan apa yang ada pada kita ini lebih banyak untuk Allah daripada untuk kita. Itulah puncak ridha. Akal ini kalau 100 isi akal ini, yang dipakainya untuk dia cuma 10, yang 90 dipakainya untuk Quran. Itulah puncak ridha. Nah, itulah para al-hafiz tadi. Kepala mereka ini 100, 90 yang dipakainya untuk 10 yang dipakainya untuk dia, yang 90 dipakainya untuk Al-Quran. Kebalikan dengan kita yang tak al-hafiz nih, 90 untuk yang lain. Twitter, Facebook, WhatsApp, shopping, diving, macam-macam. Yang untuk Quran 10, berarti kita tak termasuk ridha. Andai kita tak termasuk orang yang ridha, mudah-mudahan anak cucu kita termasuk ridha. Orang hafal Quran itu apa? Tak ridha kepalanya. Satu hari dia mesti ulangi hafalan paling sedikit 2 juz. Karena kalau tak diulang lupa. Jadi kalau satu hari 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali khatam. Ridhanya lebih dia pakai untuk Allah SWT. Kepalaku, mataku, telingaku kupakai untuk itu. Ada yang lebih kuat lagi daripada itu, ridha masalah harta. Harta ini banyak, tapi ridha dipakai untuk membangun rumah Allah SWT. Nah, inilah yang susah. Kebanyakan orang ini kena penyakit namanya bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin banyak nasabnya yang hafal. Nah, oleh sebab itu ini belum termasuk dalam ridha. Nah, ada keridha. Ridha itu letaknya di mana? Ridha itu letaknya di hati.
Kalau sudah ridha di hati, maka tangan memberi. Kalau sudah ridha di hati, maka mulut tak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ridha di hati, maka mata tak tajam memandang. Kalau masih belum ada ridha di hati, maka tangan pun memegang. Dipegang surat tanah itu sampai lapuk. Nantilah Pak Ustadz bersedekah setelah agak tua sikit. Yakburu bunu Adam. Manusia ini kalau makin tua, yang lain melemah. Kaki melemah, mata melemah, telinga melemah, tenaga melemah. Tapi ada yang dua tetap kuat. Apa dia? Hubbul mal, makin cinta harta. Wa karahiyatul maut, takut mati. Jangan sangka, ini banyak orang nyangka, nantilah sedekah Pak Ustadz, kalau sudah nikah, ini nabung dulu. Udah nikah mikirkan anak. Nantilah Pak Ustadz kalau anak udah kuliah mikirkan kerja. Nantilah kalau anak sudah kerja Pak Ustadz, udah kerja mikirkan nyogok masuk PNS. Nantilah Pak Ustadz kalau anak ini sudah nikah, makin susah mikirkan cucu menantu. Nantilah Pak Ustadz sudah pensiun, iya kalau malaikat maut datang sudah pensiun. Jadi sedekah ini dididik dari mulai kecil. Anak-anak sekolah mulai menyisihkan uang jajannya sepertiga untuk sedekah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu, membiasakan diri. Maka muncullah ungkapan Allah bisa karena terbiasa. Oleh sebab itu ridha yang paling tinggi adalah mampu berbagi, yang paling kuat cinta kepada harta. Makanya dalam Islam itu diajarkan jihad. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Didulukan harta baru nyawa. Padahal orang mengatakan lebih sayang nyawa daripada harta Pak Ustaz. Tidak. Kata Allah dalam Quran, bi amwalikum, harta kamu, wa anfusikum, baru nyawa. Saya tak percaya Pak Ustaz, saya lebih sayang nyawa daripada harta. Buktinya waktu rumah kebakaran, na'udzubillah, pemadam kebakaran datang dari luar membawa damkar, bawa mobil. Apa kata dia kepada orang yang ada di rumah? Keluar Pak, keluar Bu, ini api besar. Sibuk di dalam mencari buku tabungan, surat tanah, akte notaris. Itu menunjukkan orang lebih sayang harta apa nyawa? Harta. Makanya betul kata Allah Ta'ala. Makanya setiap selesai baca Quran itu kita katakan Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Oleh sebab itu hari ini kita datang kemari ini sedang melihat bukti nyata bahwa ini bukan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Hafsah, Ummu Kulthum, tapi di zaman edan modern ini masih ada lagi hamba Allah yang meridhokan. Ridho asal katanya, cuman karena susah menyebut bo menjadi el, rela. Meridhokan, merelakan. Banyak kita ini merubah-rubah huruf Arab itu. Mohon maaf zahir, karena susah menyebut zo. Mohon maaf lahir, karena lahir lawan daripada zahir, batin. Zahiran wa batinan. Zahir nih, batin nih, batin tak nampak, zahir nampak. Kecuali ada orang yang bisa menutup tangannya ke belakang. Zahir nampak, kemanapun kita menutupnya tetap nampak. Batin tertutup tak nampak. Mohon maaf zahir dan batin. Ridha, marilah kita meridhakan, marilah kita merelakan. Merelakan harta, merelakan nyawa, merelakan takdir Allah pada diri kita. At-tariq mardatillah, jalan menuju ridha Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ridha, sehingga dengan ridha itu Allah pula ridha kepada kita. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, maka apapun yang kita minta akan Dia kasih. Siapalah orang yang paling diridhai Allah? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, karena engkau ridha ya Muhammad, apapun yang kau mau dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu uniknya, lebih dulu pula Allah mengasihi dia, baru ridhonya disebut di ujung. Mestinya bunyi kalimat itu,
karena kau ridha maka aku kasih kau apa yang kau mau. Tapi apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau dikasih Allah Subhanahu wa taala. Andai Nabi Muhammad minta bukit Uhud itu berubah jadi emas, berubah. Tapi dia tak mau. Kenapa dia tak mau? Karena dia mau umatnya ini berpikir rasional. Kakinya berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah. Mana Muhammad itu katanya hebat. Nabi itu mau kita berpikir sebagai manusia biasa. Kalaulah Nabi itu kakinya tak berdarah, giginya tak patah, pelipisnya tak pecah, orang akan ngomong, iyalah dia Nabi. Nabi itu mau kita ini berpikir aku sama dengan engkau. Innama ana basyarum mislukum. Aku sama manusia macam kamu. Yuha ilayya. Bedanya aku dapat wahyu, kalian tidak. Kalau kalian mengaku dapat wahyu, ditangkap sama polisi. Contohnya mana? Lia Aiden sama Ahmad Musadek. Mengaku dapat wahyu, langsung kena tangkap. Yang satu mengaku jadi nabi, yang satu mengaku jadi Jibril. Polisi cerdas, tangkap dua-duanya. Dikonfrontir. Kamu Jibril? Iya. Ada ngirim wahyu ke nabi? Enggak. Kamu nabi? Iya. Ada dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Kalau gitu dua-duanya bohong. Nabi sama Jibril bohong, tangkap, masuk, gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini jadi kaya, silakan. Jadi cerdas, silakan. Tapi ridha dia pakai akalnya itu untuk Allah, dihafalnya Quran. Ridha dia menggunakan harta yang dia cari pagi, petang, siang, malam. Habis tetes darah, peluk, keringat, air mata. Tapi setelah dapat tak dipakainya untuk dia, tapi diridhokannya, direlakannya untuk agama Allah. Itulah makhluk yang luar biasa. Ini makhluk-makhluk yang seperti ini, saya setiap daerah, pergi saya ke Aceh ada, pergi saya ke Kepri, Kepulauan Riau ada, sampai saya di Sorong, Papua ada, cuman tak banyak. Ini makhluk-makhluk macam ini perlu dibudidayakan. Udah hampir-hampir punah macam dinosaurus. Oleh sebab mudah-mudahan anak cucu kita masuk golongan yang macam ini, insyaallah. Banyak yang kaya, tapi untuk dia aja, untuk anak cucunya aja. Banyak yang cerdas, tapi tak ada sedikit pun cerdas dalam bidang kedokteran, cerdas dalam bidang fisika, tapi tak dipakainya untuk Quran. Makanya ketika B.J. Habibie, makhluk tercerdas di Indonesia yang di Jerman itu, apa kata dia? Kalaulah boleh diulang, akan kupakai kecerdasanku ini untuk ilmu agama, kata dia. Nah, itu penyesalan dia. Tapi di akhir hayatnya dia, alhamdulillah, apa kata dia? Otak Jerman, hati Makkah, untuk menutupi masa lalunya. Kita mau anak cucu kita kecerdasannya dipakainya untuk Quran, kecerdasannya juga dipakai. Jangan takut anaknya hafal Quran tidak mengerti fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Saya sudah nanya itu Bapak Ibu guru. Ibu guru, ya. Ibu ngajar di SMP SMA, betul Pak Ustaz. Mata pelajaran apa? Umum, fisika, biologi, kimia, matematika. Apa pendapat ibu tentang anak-anak yang hafal Quran? Saya mau dengar kesan dia. Kalau ustadz yang ngomong, ustazah yang bicara, iyalah ustadz itu kan membela-bela Quran karena dia ngajar Quran. Ini guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru matematika. Apa pendapat kalian tentang anak yang hafal Quran? Pengalaman saya Pak Ustadz, ngajar mereka nih, mereka lebih cepat nangkap. Itu pengakuan guru fisika, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, mata pelajaran umum. Kenapa mereka lebih cepat menangkap? Tangkap tak nangkap itu kan otak. Otak itu ciptaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai. Ada kalam Allah di dalam, ada firman Allah di dalam, maka dimudahkan Allah. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan dia, kata Allah. Allah memudahkan dia. Setengah mati kita minta mudah, tak mudah. Tapi kalau Allah memudahkan, ya muyassir kull asir, engkau memudahkan segala yang sulit. Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.
Jadi jangan takut anaknya ngapal Quran. Nanti kalau anak saya ngapal Quran gimana dia belajar bahasa Inggris? Nanti kalau anak saya hafal Quran gimana dia mau belajar fisika? Kalau anak saya hafal Quran gimana nilai kimianya? Apa kata rektor UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta? Yang paling banyak di fakultas kedokteran itu yang dapat beasiswa adalah penghafal Quran. Kenapa? Karena anak penghafal Quran dapat bonus beasiswa full. Full artinya kuliahnya gratis, dapat beasiswa uang saku, dapat penginapan. Itu rektornya sendiri yang bicara langsung ke saya. Waktu saya tak bisa ceramah di UGM, diterima oleh UII. Sebetulnya itu yang mau disampaikan. Artinya apa? Artinya jangan pernah takut. Ini banyak orang yang berpikiran sempit. Nanti kalau anak saya hafal Quran gimana Pak Ustadz makannya? La ilaha illallah. Makanlah pula dipikirkan. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung di bawah. Ini orang kalau di ronsen yang nanya makan tadi, mungkin lambungnya itu di otak. Cuma otak udang. Orang macam ini mesti sering-sering ke Palembang dikasih makan otak-otak. Makanlah pula dipikirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuqukum wa nahnu narzuq. Kami yang memberi rezeki kamu mereka. Anak-anakmu itu kami memberi makannya. Jangankan mereka, kamu pun, kau pun kami yang beri makan. Bisnismen yang bertuhan, yang bertauhid, paham dia itu. Berapa kali dia bisnis setengah mati usaha tak dapat, tapi ketika dia santai saja berdoanya lebih serius dapat. Kalau memang sudah rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau, begitu kata orang Melayu. Kalau rezeki musang itu diambil harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi sampai saat ini musang tetap hidup, bahkan banyak pula lagi musang berbulu ayam. Rezeki musang tak akan mungkin dilarikan harimau. Oleh sebab itu makanya masalah rezeki ini yang paling ditanamkan ke anak-anak kita. Takut belajar agama, meninggalkan agama. Takut dapat menantu orang sekolah agama. Kalau datang SE cepat, kalau datang SH cepat kurang cepat. Pas datang SAG ragu. Padahal SAG itulah yang membimbing talqin la ilaha illallah. Padahal yang itulah yang membacakan tengah malam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi kadang orang ini akalnya memang susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum semerbak. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, susah kita mau meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum semerbak. Tetap tai ayam itu juga lah yang dihirupnya. Tapi kewajiban Ustadz memang tetap menyampaikan. Tak muak Ustadz menyampaikan ini. Selama kau masih didengar orang Abdul Somad, sampaikanlah. Sampai masanya nanti kau mau bercakap orang tak mau dengar. Kapan itu? Udah mati. Kita udah mati itu tetap juga bisa bercakap. Cuman kita bercakap orang lari. Dia tak manggil Ustadz Somad, hantu Somad kata dia. Oleh sebab itu selama masih bisa bercakap, selama masih mau orang mendengar, bicaralah. Innaka la tusmi'us summa. Tapi ada masanya kau tak bisa membuat orang mati itu bisa mendengar. Siapa yang dimaksud orang mati tak bisa mendengar? Kalau tak bisa orang mati itu mendengar, untuk apa kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur? Maksudnya orang yang mati hatinya, maka telinganya tak bisa mendengar. Pertama kali mati itu hati. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati mati menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah itu menular ke mata. Wa ala absarihim ghishawah. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci. Summum bukmun amyun fahum la ya'qilun. Pekak, buta, tuli, bisu, tak lagi dapat berpikir. Tapi Allah masih sayang. Allah sayang, tak bisa kita bedakan mana orang berpikir mana tidak. Sama semua. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Andailah Allah itu tak sayang, tertulis di sini no responding.
not responding, tak berpikir gitu. Tapi Allah masih sayang, ditutupinya. Kita ini mulia bukan karena kita hebat, kita ini mulia karena ditutupi Allah Ta'ala aib-aib kekurangan kita. Abdul Somad mulia karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan baju hijau. Kenapa mesti hijau? Karpet hijau, baju hijau, background kaligrafi hijau, kubah hijau. Karena dalam Quran disebut pakaian penghuni surga itu sundusin khudrin wa istabrak, kain sutra berwarna hijau. Ini gladinya aja, ini gladi kotor, ini ke warna hijau. Nggak percaya saya Pak Ustadz. Nabi SAW memilih warna hijau. Makanya sorban Nabi itu ada warna hitam waktu mau perang, ada warna putih, ada warna hijau. Ada riwayat burdatun khadra, burdah jubah yang dipakai para habaib, biasanya 2 lapis, di dalam putih, di luar ada yang kuning, ada yang merah, ada yang khadra hijau, jubah warna hijau macam saya inilah, dalam putih, di luar nih hijau. Tapi kalau kita lihat pula dokter-dokter waktu operasi jubahnya warna hijau. Itu bukan kebetulan, karena dokter ketika mengoperasi matanya menengok darah merah berjam-jam, menengok darah. Rupanya mata ini kalau terlalu lama menengok warna merah itu bisa tidak fokus, bisa salah gunting. Mau menggunting urat, tergunting yang lain, hilang barang tuh. Maka mata tak fokus karena berjam-jam menengok warna merah. Untuk mengalihkan supaya mata tajam lagi, itulah maka dibuat baju itu warna. Betullah kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau mau mata itu awet, sering-sering menengok warna hijau. Mau awet mata bapak ibu, tengoklah saya ini lama-lama. Pahamlah kita kenapa kubah Masjid Nabawi itu warna hijau. Tahulah kita kenapa karpet Taman Raudhah warna hijau. Kenapa? Karena ternyata secara medis pun mata memang disuruh. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, seringlah menengok warna hijau. Maka kita tengok kadang ada orang yang fanatik dengan hijau, semuanya hijau, sampai batu cincin hijau, lalu kemudian jubah hijau, sorban hijau. Tapi na'udzubillah, warna hijau ini beberapa tahun yang lalu pernah diburukkan, dijelekkan. Saya pun malu menyebutnya, kolor hijau. Ada maling pencuri dulu. Na'udzubillah. Jadi semuanya simbol-simbol ini penuh dengan makna. Inna Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan, arada bina al-masjid, mau membangun masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fakarihan nasu dzalik, tapi orang Madinah tak suka. Biasanya kaligrafi itu ayat-ayat Quran, tapi masjid Tariq Mardatillah hadis Nabi dibuat. Sesungguhnya Utsman bin Affan ingin bangun masjid, tapi orang tak suka, orang tak setuju orang Madinah dia bangun masjid. Fa ahabbu ayyada'ahu, mereka ingin supaya Utsman jangan merenovasi Masjid Nabawi. Ala hayatihi, biarkan Masjid Nabawi itu bentuk aslinya macam yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Faqala, Utsman berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, banallah lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Itu hadisnya. Jadi nanti setiap orang yang masuk kemari menengok hadis itu, ingat penjelasan saya. Jangan macam orang masuk masjid. Banyak orang sekarang masuk masjid begitu nengok kaligrafi macam nengok kucing. Apa yang kau tengok? Entah apa bacaannya Pak Ustaz. Nah, itulah bacaan kaligrafi yang cantik, yang indah, yang luar biasa. Hijau backgroundnya, warna emas luarnya. Maka dia bercerita tentang pahala merenovasi masjid.
Dari hadis ini jelas bahwa ternyata yang merenovasi pertama Masjid Nabawi itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dari hadis ini pula kita tahu bahwa ternyata tidak semua kepala itu sama isinya, walaupun sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Fakariha, sahabat Nabi tak setuju. Mereka mau Masjid Nabawi itu biarkan aja, jangan kau renovasi Utsman. Kata Utsman, aku mendengar ucapan Nabi, siapa yang bangun masjid ikhlas karena Allah, maka dibangunkan Allah satu tempat di surga. Tadi waktu saya masuk ke dalam, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya berdiri, apa yang saya cari pertama kali? Tempat. Saya tengok nama satu-satu. Kiai Haji Ahmad Nawawi, Habib Mahdi. Dalam hati saya, sempatlah tak ada nama saya, merajuk balik saya. Bayangkan ketika kita di akhirat tak ada kursi kita. Pas ditanya, kenapa ya Allah malaikat tempatku tak ada? Karena kau tak bangun masjid. Makanya setiap kita ini mesti berniat dalam hati, sebelum aku mati aku mesti bangun masjid. Cuman kadang orang kan bangun masjid buatnya nama dia. Masjid apa namanya itu? Masjid As-Somad. Yang bangun siapa? Abdul Somad. Tapi masjid ini tidak. Kesampingkan ego, kesampingkan nama. Apa nama masjid? Masjid At-Tariq Mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengesampingkan nama besar, mengesampingkan. Ustaz Somad tuh ngomong aja, mengesampingkan nama di Instagram, dia aja bergaya di situ. Itu untuk show aja. Untuk ngapai buzer-buzer itu, biar jangan apa kali dia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka dalam hidup ini macam-macam kadang kita diuji Allah Ta'ala. Diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan hilang, sabar. Diuji dengan mati, sabar. Diuji dengan harta, mabuk. Banyak yang mabuk macam ikan sungai dimasukkan ke laut. Mabuk miang, gatal tak tentu arah, macam orang tak pernah berkutu, kata orang Melayu. Bingung, semua mau dibeli, semua mau pergi ke mall, menengok ada iklan sepatu 25 juta, dibeli sama-sama tokonya sekalian. Inilah orang yang tak tahu tujuan hidup, diuji Allah SWT dengan harta, bingung. Padahal kalau dia mau membuat booking tempat, bangun masjid. Oh, kalau begitu Islam itu tak adil Pak Ustaz. Bagaimana dengan kita yang tak bisa membeli tanah membangun masjid? Berarti kita tak ada tempat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Oleh sebab itu setiap kita ini mesti ada niat. Berapa banyak orang yang tak sempat bangun masjid, tapi nanti di akhirat dapat tempat, bukan karena masjidnya, tapi karena niatnya. Itu untuk membahagiakan hati orang yang tak berduit. Udahlah membangun masjid tidak, berniat pun tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditanya nanti malaikat, ada masjid kau bangun? Tidak. Niat? Tak ada. Jadi yang kemarin kau kerja pontang-panting cari duit itu niatnya untuk apa? Untuk buat kos-kosan pensiun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya persiapan sudah pensiun ini, sudah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustaz, supaya nanti saya agak tenang lah sedikit. Dari mana duit mau gaji kau aja 3,5 juta sebulan? Banyak Pak Ustaz, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, uang tanduk. Betapa hidup yang sementara dari azan ke sholat, lahirnya diazankan hayya 'alas shalah, matinya disolatkan. Antara azan ke sholat, sholat sunat qabliyah, itulah hidup. Di situ pula lah dia memakan yang haram, mengambil yang haram. Hidup ini singkat brother, tapi efek yang akan kau terima kalau salah-salah, silap-silap, khalidina fiha abadah. Saudaraku dimanapun kau berada, dari Sabang sampai Papua, kalau jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa singgah ke Palembang, mampir ke Masjid At-Tariq Mardatillah. Bukan sekedar sholat dimanapun bisa, tapi mengambil pelajaran iktibar tentang mengalahkan hawa nafsu, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Spiritualnya mesti dicas, dikuatkan.
Itu kan untuk batinnya Pak Ustadz, ya. Untuk zahirnya bisa kau makan kapal selam di sini. Sehingga pulang dari Palembang, zahirnya kuat, batinnya kuat. Betul atau tidak yang saya cakapkan? Betul. Salah-salah pikir, maka kita ini akan menerima efek yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita pun begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa anaknya kemari, ingatkan pada mereka, "Nak, nanti kau sebelum mati bangun masjid macam ini. Aku ingin mengalir pahalamu mengalir juga ke kuburku. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada sesuatu yang baik, maka dia mendapat pahala yang sama. Jadi begitu nanti yang mendirikan masjid ini dapat tempat, maka saya tak mungkin tak dikasih kan? Pastilah dikasih. Di mana-mana Ustadz pasti dipersilakan dulu. Oh masuk. Kadang saya beberapa kali undangan, silakan Pak Ustadz, kata dia. Saya bilang, Bapak dulu, silakan. Saya takut salah masuk. Masuk kita ke rumahnya rupanya pintu kamar dia, bukan kamar kita. Masuk Pak Ustadz, persilakan. Makan pun begitu juga, silakan dulu Pak Ustadz. Ustadz semua silakan duluan. Waktu saya menjenguk ke rumah sakit gitu juga, dikasih pakai baju seragam, silakan masuk Pak Ustadz. Yang lain saya tengok di luar, saya masuk di ruangan itu. Saya tanya yang lain, kenapa kalian tak masuk? Disitulah yang paling banyak penyakit menular Pak Ustadz. Rupanya ruang karantina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kemuliaan ini tidak hanya sekedar bangun masjid. Setelah fisiknya dibangun, bagaimana dengan isinya? Berapa banyak masjid yang sudah dibangun megah, wa masajiduhum amirah. Masjid mereka megah, bangunannya cantik, ukirannya luar biasa, wa hiya kharabun minal huda, tapi tak ada hidayah di dalam. Kenapa tak ada hidayah di dalam? Tidak dipikirkan siapa imamnya, siapa muazzinnya, siapa ustadznya, siapa ngisi pengajiannya. Tapi alhamdulillah masjid ini tidak hanya fisiknya, ada 3 kiai profesor yang memang ditaja, diprogramkan untuk mengisi isinya di dalam. 2 sudah mendahului kita, tinggal Kiai Asobah 1. Jadi ini pelajaran penting. Setelah masjid dibangun, bagaimana imamnya, bagaimana ustadz yang mengisi pengajiannya. Ini banyak kadang-kadang kalau kita sholat di masjid pinggir jalan, kalau kita sedang musafir, dia azan, dia iqamat, dia imam, dia juga membersihkan lantai, dia juga menggosok lubang WC. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Entah mana za, entah mana Allah, entah mana za, entah mana ja. Peka telinga kita dalam. Selesai sholat tak sabar rasanya kita mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia bisa maju ke depan? Kata yang sebelah, aku tak tahu, aku musafir juga. Tanya ke sebelah gini, kenapa dia bisa maju? Untung dia maju Pak, kalau dia tak maju udah lama masjid ini tak diisi orang. Imam tak lulus fit and proper test. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya ini tidak akan terjadi di Masjid Tariq Mardatillah. Kenapa? Karena ada Al-Hafiz, ada Qori internasional, bukan Qori kaleng-kaleng. Dikumpulkan semua Qori internasional di dunia ini, menang beliau. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga beliau. Kan itu. Itu menjadi imamnya. Maka tak ragu kita sedikit pun anak-anak kita akan mengaji. Ini sengaja dibuat di atas supaya apa? Nanti ketika pengajian penuh, Covid ini berlalu, laki-laki semua di bawah, perempuan di atas, supaya tak campur aduk, supaya fokus, supaya pengajian itu penuh barokah karena tak ada ikhtilat, bercampur aduk, supaya jamaah yang muda-muda lebih fokus menengok ustadz, tidak menengok ustadz kejap begini. Ustadz pun lebih fokus pula matanya, tak menengok ke satu arah aja. Tapi saya tidak, saya ini udah tua, udah tak nampak saya lagi. Saya udah tua, mata tak nampak, tak bisa lagi saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja udah semua. Pengajian ini habis pengajian hilang. Asal habis pengajian hilang.
asal habis pengajian hilang, sehingga banyak ulama-ulama habaib-habaib kita tak berkesan lagi, anak cucu tak bisa menengok. Alhamdulillah direkam. Makanya nanti setelah peresmian sholat pertama, buka kajian ini, kajian pertama, ada rekamannya tercatat. Saya pun tak ragu sikit pun tentang merekam kajian ini. Kenapa? Jangankan kajian rekam, per menit per detik pun ada rekamannya. Masjid ini sejak berletakan batu pertama sekian hari, sekian bulan, sekian menit, sekian detik. Wah, itu. Jadi tak ragu kita sedikit pun. Jadi nanti ada bank data. Kajian pertama, kajian subuh, kajian zuhur, kajian asar, kajian menjelang berbuka puasa, kajian iktikaf malam, sehingga nanti panjang umur sehat badan muncul TV Thoriq Mardotillah. Maka video-video itu sudah menjadi bahan kita. Kita mesti berpikir ke depan. Ada radio Thoriq Mardotillah, ada TV Thoriq Mardotillah. Jangan TV ada bahan tak ada. Kenapa demikian? Sudah ada pemancarnya, sudah ada tiangnya, sudah ada parabolanya, bahan tak ada. Ini tak, bahan sudah ada. Launching TV Thoriq Mardotillah, akan kita putar ceramah yang pertama, almarhum Abdul Somad. Saya mau ngetes saja, pas saya sebut almarhum ini kira-kira jamaah ini sedih atau tidak? Ketawa pula jamaah itu. Padahal waktu TV itu ada, nanti belum tentu saya mati duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berpikir bukan sekarang 2020, tapi 2040, 2050. Yang menikmati itu siapa? Anak cucu kita, insya Allah. Anak saya datang dari Pekanbaru, jalan-jalan sama kawan sekolahnya, sama kawan kampusnya, kawan sepupunya. Mana yang dicarinya? Dulu ayahku ada meresmikan masjid Thoriq Mardotillah, dicarinya kemari. Itulah makanya mau saya ke masjid itu meresmikan masjid, karena pasti jadi. Adapun diajak saya meletakkan batu pertama, tolong janganlah buat lagi. Alhamdulillah orang Palembang mengamalkan ini, mengamalkan ceramah saya ini. Ini buktinya ceramah saya ini didengar dan diamalkan di Palembang. Pagi tadi Masjid PLN, Masjid Nurul Ikhwan, pemencetan tombol oleh Abdul Somad. Pede kita. Saya pencet. Sudah bersuara terbuka, saya tengok rupanya tangan Pak GM belum sampai. Astagfirullah. Mestinya kan serentaklah berdua. Saking semangatnya. Masuk pula ke masjid Thoriq Mardotillah. PD bukan main. Rasa sultan-sultan Melayu zaman dulu. Pakai baju hijau. Tahu Bapak Ibu bagaimana rasanya pakai baju hijau ini? Panas. Bukan main lagi. Duduk di atas kursi luar biasa. Oleh sebab itu 20 tahun akan datang anak keponakan saya dari Pekanbaru kemari. Masjid inilah yang didatanginya, mau menengok mana bekas ayah kami, mana tanda tangan Pak Cik Uwak kami, mana dulu tempat beliau menyampaikan tausiah. Menetes air mata mereka, dibacakannya Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Dan ini nanti ada tanda tangan prasasti, ada kan? Ditengok, setiap yang menengok mau masuk ditengoknya Abdul Somad untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah gitu. Jangan baca sekarang. Jadi ini bukan seremonial. Banyak orang sekarang, apa itu seremonial? Di balik seremonial itu ada dakwah, di balik seremonial itu ada pelajaran. Kalau sekedar membeli batu tanda tangan, siapapun bisa. Bapak-bapak yang ingin betul nanti nengok tanda tangan, balik dari sini beli batu tanda tangan sendiri. Ustaz Somad kau bisa tanda tangan, aku pun bisa 10 batu tanda tangan juga. Tapi ada cerita di balik itu. Itulah dakwah, itulah pelajaran. Pelajaran tak terbatas di ruang kelas, pelajaran tak terbatas di kampus, pelajaran tak terbatas di atas pena tinta. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah,
dimudahkan Allah Ta'ala lah jalan dia menuju surga. Jadi semua, dari mulai warna baju, dari mulai kaligrafi, dari mulai yang indah, di masjid ini kemanapun mata jamaah menghadap bernilai ibadah. Andai capek, lelah, telentang dia di masjid ini, telentang, tetap juga bernilai zikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ada lengkap semua. Pas pula nama saya di depan saya itu dia. Pas, bukan saya buat-buat, pas di depan saya itu. As-Somad. Lampunya cantik, lampunya indah, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang di beberapa masjid nih, banyak juga saya tengok masjid itu bagus lampunya, tapi tak hidup. Luar biasa. Oleh sebab itu tak ada kurangnya sedikit pun. Kalaupun agak kurang sedikit, kurang dingin aja lah. Itu pun karena kita ramai ini kan ramai. Oleh sebab itu ke depan tak ada kurang sedikit pun. Insya Allah anak-anak kita akan belajar baca Quran dari mulai Iqra, bata, bata, batasa sampai kepada tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah. Min qablikum la'allakum, membaca dia dengan suaranya yang bagus. Kalau suara kau bagus nak, datang kau ke masjid At-Tariq Mardatillah, belajar kau di sana bagaimana nahawan, soba, jaharkah, ras, bagaimana lagunya. Tapi kalau suara kau tak bagus nak, datang juga kau ke masjid sana belajar kaligrafi yang cantik-cantik. Suaramu bagus, belajar. Suara tak bagus, tulisan bagus. Suara tak bagus, tulisan tak bagus, pergi kau ke sungai. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anak kita itu tak ada yang tak punya bakat. Bakat dia bagus-bagus semua, tinggal kita mengarahkan dia. Ini masjid ini dibangun bukan untuk kita, kita udah selesai. Kita udah selesai dengan dunia ini. Tapi untuk generasi masa depan, generasi Palembang, Sumatera Selatan, generasi Republik Indonesia. Kalaulah begini dibuat di seluruh Indonesia, di kota-kota, insya Allah Indonesia ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan berkecil hati tuan-tuan guru, kita resmikan masjid ini jamaahnya tak ramai. Jamaah ramai tak penting. Yang penting video kita ini akan ditonton orang dari mulai Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura menonton ini. Semua yang subscribe menonton. Itu sebetulnya pesannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Waktu mereka tonton, ditengoknya. Di mana ini ya? Oh, dari bunyi-bunyinya di Palembang. Nama masjidnya Tariq Mardatillah. Ditengoknya lah, di sud ada gambar. Oh, cara membuat mimbarnya bagus begini, cara melihat bangunannya begini. Maka menjadi inspirasi dia. Anak-anak kita yang kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, ITS, Institut Teknologi Surabaya, dia tidak hanya menggambar kondominium, dia tidak hanya menggambar hotel, tapi dia mulai menggambar masjid. Dari mana dapat inspirasinya? Dari Masjid Tariq Mardatillah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya mengalirlah pahalanya. Semua yang berkontribusi dari mulai menggambar masjid ini, membuat ukiran-ukirannya, kaligrafinya, lampunya, tata cahayanya, suara mikrofonnya. Banyak juga kadang pengalaman saya ceramah di masjid itu tak jelas suara. Ustadz Somad, kalau Ustadz ceramah di masjid-masjid, sampaikan kepada pengurus, yang paling penting di masjid itu 80% sound system. Pesan Pak Yusuf Kala waktu jumpa dia. Dia kan Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI. Betul tuh Pak, pengalaman saya ceramah, masjid cantik, pas giliran ceramah, takbir. Maaf, wah, habis itu apa kata Ustaz? Entah apa, pokoknya aku tengok dia semangat, aku semangat pula.
Tapi selama saya ceramah ini jelas suara saya kan? Kadang ada juga model mikrofon ini jelas ke telinga ustadz, tak jelas ke telinga jamaah. Ada satu model lagi jelas ke telinga jamaah, tak jelas ke telinga ustadz. Maka keluar urat leher ustadz itu. Tapi saya di sini jelas ke telinga saya dan jelas ke telinga jamaah. Nah, ini yang paling penting. Maka dari tadi saya tengok tak ada jamaah ini mengantuk menguap. Itu hebatnya orang Palembang ini, sehat-sehat dia. Apa tak sehat? Makan ikan, ikannya mati sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari air ke sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas 3 kali, dipanaskan ke minyak jelantah 4 kali. Oleh sebab itu maka anak-anak kita tidak hanya sekedar bergizi, berkualitas, tapi juga ke depan dia punya cita-cita. Selesai mendengar tausiah ini, sampaikan kepada anak menantu cucu sahabat. Setelah itu tanya dia, apa cita-citamu nak? Kalau kata dia, cita-citaku sebelum mati aku ingin membangun masjid, berhasil tausiah hari ini. Tapi kalau udah dengarkan ceramah habis tanya dia, apa cita-cita kau nak? Jadi PNS katanya. Matilah kau nak. Bukan PNS itu hina. Ustadz ngejek PNS mentang-mentang Ustadz udah keluar, bukan. Mesti ada anak umat Islam yang jadi PNS, karena kalau tidak kita yang mengisi, siapa yang mengisi dalam, betul? Tapi menggantungkan hidup bercita-cita, berapa pengangguran yang akan dicetak, dan kalau tak lulus stres depresi. Itu maksud saya, dia mesti menjadi entrepreneur, dia mesti menjadi entertain syariah, dia mesti menjadi pengacara. Saya tidak mau, tak setuju saya dengan umat Islam yang diajak pengajian, zikir, salawat, habis itu cerita mati. Ayolah kita mati. Politik-politik ini jahat. Ekonomi ini hanya melupakan kita pada Allah. Habislah diambil orang. Politik harus digenggam, ekonomi harus digenggam, tapi dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Kalau kau punya kekuasaan, bangun masjid. Selama kau jadi bupati, wali kota, gubernur, berapa masjid yang kau bangun? Berapa Islamic Center yang kau bangun? Selama kau jadi bisnismen orang kaya, berapa kau buatkan sekolah tahfiz gratis? Oh, ini makin lama makin semangat nih. Makin lapar makin menggelegar. Emang luar biasa pengaruh baju baru ini. Yang dimuliakan Allah SWT. Waktu zuhur 11.43 kalau tidak salah. 48. Nah, kita ada waktu lebih kurang 10 menit untuk berwudu. Untuk sebenarnya bahan saya udah habis itu aja. Untuk siap-siap berwudu, menertibkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.